الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, tema yang diberikan untuk kita kaji pada siang hari ini adalah seputar kesehatan. Kita masih ingat Rasul pernah bersabda, ni'matani mawbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai terhadap dua nikmat itu. Apa dua nikmat yang sering dilalaikan, dilupakan, kita tidak menjaga dan tidak mensyukuri dengan baik? Dalam sabda Rasul itu yang pertama adalah as-shihah, kesehatan. Yang kedua al-faragh, kesempatan waktu luang. Sehat karena sering diberikan dan terus-menerus diberikan, seolah-olah automatically, sehingga orang sadar sehat rata-rata ketika kesehatan itu sedang diambil sebentar oleh Allah. Betapa banyak kita tidak bisa mensyukuri nikmatnya bisa berjalan, sehingga kadang-kala panggilan sholat lebih dari 200 meter menjadikan kita tidak tertarik untuk datang panggilan itu, karena merasa harus jalan. Sementara kalau Bapak Ibu ke rumah sakit, saudara-saudara kita yang sedang diuji, jangankan bisa jalan kembali, kakinya bisa digerakkan kembali aja syukurnya sudah luar biasa. Kita bisa angkat seperti ini, Bu. Kalau kita sedang melatih pasien pasca stroke pakai gelas kertas yang ringan, pasien itu bisa ngangkat seringan itu saja sudah nampak sekali berminatnya. Jadi sering kesehatan ini kita syukuri, kita sadari betapa pentingnya ketika kita melihat saudara kita yang lain sedang sehingga dulu ada mahasiswa itu kalau sedang bersedih, salah satu hiburannya adalah keliling ke rumah sakit. Karena ketika bersedih terus melihat yang lain ternyata cobaannya lebih berat, dia jadi punya semangat lagi, jadi bisa move on. Ini cerita sedih yang sedang beredar di medsos itu, layangan putus itu ya. Ada yang tidak bisa move on, tapi ketika move on, begitu melihat ada orang lain yang cobaannya lebih berat, kemudian ya Allah, Engkau coba aku dengan banyak hal, tapi Engkau tetap beri aku sehat. Yang kedua, waktu luang, al-faragh. Kalau usia sudah di atas 50, baru sadar betapa indahnya masa muda. Tapi ketika sudah 50 ke atas, mau makan saja berpikir betul. Karena tubuh kita proses metabolismenya sudah mulai melambat. Waktu umur 25 tahun makan sate seminggu 3 kali itu tidak ada masalah begitu, Bu. Begitu di atas 50 tahun diajak nyate lagi, jawabnya wingi wis bareng gule. Kenapa? Karena memang sudah berbeda. Maka dua hal ini diingatkan oleh Rasul dengan bahasa seperti itu agar kita menjaga betul. Orang lain mengatakan kesehatan itu adalah kekayaan. Health is wealth. Kesehatan itu adalah kekayaan. Karena begitu orang itu tidak sehat, kekayaan yang sebanyak itu bisa kemudian tiba-tiba hilang. Berapa banyak biaya orang untuk bisa mengembalikan tangannya bisa terangkat lagi. Maka sekali lagi sehat harus kita syukuri.
Hadis yang lain ini hadisnya masyhur, banyak kita yang hafal. Bahkan bersumber dari hadis ini beberapa musisi bikin lagu. Dulu Rhoma Irama bikin lagu bersumber hadis ini. Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Rhoma Irama hafal dulu. Terus tahun 90-an grup Nasyid Raihan juga menulis itu, digabungkan isi hadis Nabi dengan surat Al-Asr, demi masa. Di antara pesan Rasul dari khomsan beberapa khomsin, salah satunya adalah syihataka qodala syakomika, jaga sehatmu sebelum sakitmu. Ketika menjaga sehat itu adalah perintah Rasul, maka bagi kita harus yakin menjalankan perintah Rasul itu adalah ibadah. Maka seluruh kegiatan menjaga diri agar nikmat sehat itu tetap diberikan oleh Allah bagian dari ibadah. Maka jangan sampai ketika kita senam pagi untuk sehat lupa spirit hadis itu. Ketika kita memilih menu makanan yang sehat agar kita tetap sehat, jangan lupa itu pesan Rasul. Sehingga semua kegiatan menjaga sehat itu ada ruhnya, menjadi spiritualitasnya itu sangat kuat di kegiatan itu. Kata orang bijak, kesehatan itu bukan segala-galanya, tapi segalanya tidak bisa dinikmati ketika kita tidak sehat. Ada puisinya mantan Presiden almarhum B.J. Habibie, tidak ada yang sempurna. Itu gimana menceritakan itu? Ada orang yang diberi kekayaan tapi tidak diberi kesehatan. Ketika orang sakit, sekalipun kaya, dia tidak bisa menikmati. Bahkan kalau di rumah sakit paling dapat tempat tidur, kalau beruntung ya 1,2 meter kali 2 meter, atau rata-rata cuma dapat tempat tidur 80 cm kali 2 meter. Mandi di situ, apalagi Pak, makan di situ, buangnya juga di situ. Padahal ya, maka betul kesehatan itu bukan segala-galanya, tapi segalanya itu susah dinikmati kalau kita tidak sehat. Maka kembali kita bilang sehat. Sekarang apa itu sehat? Menurut undang-undang kesehatan, ada 4 komponen orang itu dikatakan sehat. Jadi dikatakan sehat itu dari fisiknya, dari mentalnya, spiritualitasnya, dan peran sosial. Jadi undang-undang kesehatan kita 2009 sudah mencakup itu. Dan karena memang kajian-kajian terakhir, sehat itu tidak bisa hanya ditinjau fisiknya saja, dan itu terkait dengan keempat-empatnya. Maka kalau kita bilang sehat, ya harus sehat itu. Ada orang yang fisiknya sehat, tetapi mental spiritualnya nggak sehat, bahkan sosialnya nggak sehat. Nek wong Jawa lek ngarani wong edan, nek wong edan sing gelandang di jalan, Bapak, pasien schizofren seperti itu, makan apapun tidak pakai cuci tangan itu nggak pernah diare. Gimana betul? Dan fisiknya selalu sehat, tetapi jiwa, mental, dan spiritualnya tidak sehat. Oleh karena itu keempat-empatnya itu harus, dan karena keempat-empatnya berhubungan. Dulu kalau cerita di tanggal tua biasanya pusing mah dokumen, dan betul karena memang begitu stres, sekresi asam lambung itu meningkat. Ada pasien kok sesek nopo, kok kumat seseknya jebul lagi padu kalau bojone. Jadi memang semuanya terkait. Ada pejabat ketika sedang menjabat, real ini kisahnya, kadar gulanya selalu tinggi. Tapi begitu pensiun, itu relatif terkontrol. Kenapa? Karena ketika jadi pejabat, stresnya luar biasa. Takut salah menggunakan anggaran, ditekan sana sini,
dan itu menjadikan keempatnya tadi berhubungan. Jadi tidak betul kalau kita pengen sehat hanya ngurusi fisiknya saja. Lupa, bukankah ada kalimat mensana in corpore sano? Ternyata itu ada kata yang dikurung. Di depannya itu ada kata yang kalau diartikan, marilah kita berdoa agar pada badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi terus hanya dipotong di mensana in corpore sano. Nah, contoh lagi misalkan Pak, penelitian yang sangat saya nyebutnya luar biasa. Ketika ada penelitian mengkaji lebih dari 500 sampel di lulusan Harvard sama masyarakat berada di sekitar Boston yang panjang umur, sehat, menikmati hidup, ternyata salah satu variabelnya itu relasi sosial, silaturahim, hubungan sosial, menjadikan tambah sehat. Penelitian di John Hopkins Pak, yang diteliti 1000 laki-laki semua mencari hubungan kebiasaan perilaku dengan kejadian penyakit. Nah, penelitiannya itu hubungan marah dengan kejadian sakit jantung. Hasilnya orang yang biasa marah itu ternyata kadar interleukin 6 tubuhnya itu lebih tinggi. Proses sederhananya, proses kekakuan pembuluh darahnya lebih cepat, dan dia mengalami gangguan kardiovaskular tadi dengan tingkat hubungan rasionya sekitar 3. Artinya orang yang mudah marah punya potensi mengalami gangguan 3 kali lebih besar dibandingkan orang biasa. Dan di sana yang diteliti laki-laki semua di John Hopkins. Kalau di Jogja, terutama di rumah, itu yang biasa marah sebetulnya para ibu atau para istri, atau bapak-bapak sama dengan di sana gitu. Bapak ada pertanyaan, bapak marah itu karena menu makanan. Ada pertanyaan, bikin cepat darah tinggi mana? Tempe bacem atau sate kambing? Sebenarnya apa? Hasil penelitian itu, ibu-ibu di rumah tangga, suaminya itu dikasih sate kambing 20 hari berturut-turut itu nggak pernah marah Pak. Tapi begitu dikasih tempe bacem baru 3 hari berturut-turut sudah marah. Berarti lebih cepat menaikkan kembali pada. Jadi semuanya berhubungan. Loh kenapa? Iya, karena kalau orang marah, hormon katekolaminnya meningkat, terus terjadi pansulan, denyut jantungnya lebih cepat, lebih kuat. Tapi sayang ketika jantung berdenyut cepat dan kuat tadi, pembuluh darah di ujung itu menyempit sehingga tekanannya itu jadi tinggi sekali. Nah terus sekarang kita bilang lagi, sakit apa? Kalau kita bilang sehat, terus sakit. Nah, berarti sakit ya karena kita tidak memiliki 4 hal itu. Tapi yang bisa menyebabkan sakit apa? Bapak Ibu, yang bisa menyebabkan sakit banyak. Ada orang keluhannya itu bisa dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan secara teori ini buatan cocok. Biasanya pun keluhan kayak gini itu murni Pak. Yang sakit underlyingnya walaupun ngeluh cekot-cekot terus. Ada yang kadang cerita pokoknya ngeriki-ngeriki luarnya rakaman menziarah ngeriki, yang jelasnya itu tidak jelas. Rupanya ada problem bisnisnya. Begitu warungnya ditutup hilang. Rupanya ada yang sekolah S3 rampung-rampung. Begitu rampung S3 di lorone mari. Jadi ada yang karena faktor ekspresinya ke isi. Tapi secara umum orang sering membedakan Pak, sakit itu niki kalau yang fisik ya satu karena infeksi, non infeksi.
Yang kedua dibagi juga menular dan tidak menular. Infeksi apa? Infeksi karena ada agen dari luar tubuh yang masuk menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Bisa dari mana? Umumnya sederhananya bisa karena virus, bisa karena bakteri. Ayo, batuk pilek pun pinten dinten, niki pun hari keempat sore sudah minum apa saja. Niku tekriki wis insya Allah atas izin Allah opo obate sesuk. Istilahnya teman-teman, kalau sudah hari kelima daya tahan tubuh kita bagus, ibaratnya mulai jungkir mari. Karena istilahnya masuk kelompok self limited disease. Maka di beberapa negara, karena infeksi virus itu aslinya bisa sembuh dengan baik, tapi itu sifatnya menular, walau dia bisa minum obat sehat. Kalau ditentukan virus, kamu kenapa influenza harus di rumah lebih dari 5 hari? Tujuannya apa? Biar tidak membawa sakit. Di sini malah iklan obatnya, walau sakit bisa kerja. Iya Pak, dia sudah tidak meriang lagi, tapi virusnya itu bisa menularkan. Jadi konsolnya nyedak melu tadi, apalagi sudah tahu kita flu, tidak malah pakai masker. Nah yang sering, kalau sudah lebih dari 5 hari, terus batuk pileknya kok jadi warnanya tidak jernih, kekuningan, kehijauan, nah itu biasanya sudah ketambahan infeksi bakteri. Disitulah baru dibutuhkan antibiotik. Kenapa kok para dokter selalu pesan antibiotiknya diminum sesuai takaran sampai habis? Ini secara sederhana Pak, ada tipe antibiotik itu yang bakteriosit langsung membunuh, ada yang tipenya itu bakteriostatik, jadi istilahnya melemahkan sampai nanti dia mati. Sebab kalau yang diminum itu yang tipenya melemahkan dulu sampai mati Pak, minum 3 kali bakterinya sudah lemah, mungkin tubuh kita sudah tidak merasa dampaknya, tapi aslinya bakterinya belum. Kalau kita hentikan, lama-lama nanti dengan obat yang sama, ini sederhananya, dengan obat yang sama sudah tidak mempan. Jadi ibaratnya dek ajeng dari petinju, hari pertama latihan ini diantem semisal tapi karena sudah terbiasa diantemi, sekarang dipukul 10 kali masih. Nah kita tidak ingin bakteri itu jadi tahan obat begitu, maka harus diminum sesuai. Yang jamur lebih susah lagi, yang parasit lebih susah lagi. Nah sekarang penyakit infeksi ini sekarang justru muncul lebih besar, terutama karena nempel munculnya HIV/AIDS. Dulu TBC itu sudah mulai sedikit Pak, tapi begitu HIV/AIDS muncul banyak, TBC sekarang banyak. Kenapa kok begitu? Orang yang terserang HIV/AIDS tadi, yang diserang adalah sistem kekebalan tubuhnya, sehingga tadinya bakteri-bakteri, virus-virus atau parasit yang tidak begitu membahayakan, karena dia tentaranya sudah habis, maka dia bisa masuk. Dan kalau sudah terinfeksi di otak Bapak Ibu, para penderita HIV/AIDS tadi, kadang-kala yang di otak itu bukan virus atau bakteri, tapi yang sering parasit yang sangat susah dibunuh. Itu yang infeksi. Dan ini rata-rata menular dengan segala cara penularannya masing-masing. Kemudian ada yang terinfeksi. Yang infeksi itu apa? Penyakit kongenital sejak lahir. Ada yang sejak lahir kantong jantungnya tidak terbentuk sempurna. Kok bisa? Karena ada yang sedang hamil mengkonsumsi zat-zat tertentu, apakah dari jamu, dari obat, atau dari apapun yang kadang mengganggu pertumbuhan janin. Itulah kenapa Bu, setiap ibu beli obat ada tulisan
untuk anak-anak dan perempuan hamil belum dijamin keamanannya, karena hampir tidak ada ibu yang hamil mau dipakai percobaan anaknya. Gak ada. Maka kita selalu hati-hati untuk perempuan hamil. Kalau ada tulisan teratogenik gitu. Atau ada juga anak lahir dengan membawa sudah kekurangan karena saat di kandungan ibunya ingin menggugurkan. Nah, nanti kalau di teori biologinya ini kerusakannya di sini kira-kira dulu terpapar di bulan berapa? Atau juga karena radiasi seperti di negara sana di Soviet sama dulu mana di Jepang. Karena radiasi kemudian terjadi perubahan pada. Jadi itu kongenital. Yang kedua, penyakit karena trauma. Janin di janinnya itu bagus. Traumanya kan apa? Entah jatuh atau bahkan trauma ketika sedang melahirkan. Banyak karena trauma. Atau yang ketiga, bukan karena sebawaan, juga bukan karena trauma. Dan sekarang kita sering menyebut penyakit degeneratif. Ya, memang karena perjalanan umurnya, seperti gula, hipertensi, sering dikategorikan kaitannya dengan perjalanan umur. Atau penyakit karena neoplasma, ini sing kelompok kanker, tumor itu adanya di sini. Atau penyakit-penyakit karena gangguan sistem imun yang Bapak sering mengenal lupus, SLE, Systemic Lupus Erythematosus, dan banyak penyakit-penyakit yang lain. Nah, ini mesti berbeda penanganannya dengan kelompok yang ini. Oleh karena itu yang paling penting kalau kita sedang dicoba sakit harus jelas diagnosanya, nanti pengobatannya itu banyak cara. Atas izin Allah, kita yakin yang menyembuhkan itu Allah, bukan petugas kesehatannya, tapi Allah yang menyembuhkan. Tetapi Allah menurunkan penyakit sekaligus menurunkan obatnya. Rasul dalam sabdanya, dan sudah tahu orang yang tahu, tidak tahu orang yang belum mengetahuinya. Dikaitkan hadis yang lain, idza musidal amru ila ghairi ahliha fantadhir sa'ah. Jika urusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Maka tugasnya adalah berobat kepada orang yang memang diberi Allah pengetahuan untuk itu. Ini kemarin ada yang jenengan diobati teng pundi di sana. Kita ngobrol sama anak mahasiswa. Oh, dia kan spesialisasinya bukan itu. Sebaiknya kalau kasus ini Anda periksanya ke dokter ahli ini, karena dia belajar lebih banyak tentang itu. Kita juga nanyakan, misalkan dengan diobati teng pundi ponten riko, ada dokter yang tanya, sampeyan kok mengobati keluarga sampeyan yang lorok otaknya kepada orang yang belum pernah lihat otak manusia sama sekali. Sampeyan yakin beliau punya pengobatan tentang tumor usus padahal orang itu belum pernah lihat usus manusia sama sekali. Nah, karena rupanya di antaranya itu terjebak dengan promosi. Jangan dekat barang kimia, jangan pakai obat kimia, karena kimia mesti berbahaya, alami mesti aman. Nah, itu yang menyesatkan. Air putih ini barang kimia, rumusnya minimal H2O. Di dalamnya ada fosfor, ada klorin, ada macam-macam. Pertanyaan yang terjadi, muncul air putih ini menyehatkan apa bukan? Menyehatkan. Terus kalau ada orang ngomong alami mesti aman, daun ganja ini alami Pak. Aman apa bukan? Bahaya. Kalau ada yang bilang
Alami itu tidak ada efek samping, lo takut lombok alami bener. Alami. Terus apa? Ya mesti ada efek samping. Nek dicari kalimat yang betul, sebetulnya kimia alami lebih aman daripada kimia sintetis. Tapi karena kalimat itu Pak, berapa banyak pasien rumah sakit awalnya didiagnosa kalau mau dioperasi hanya diambil sekitar 12 cm. Tapi kata-kata operasi itu kan selalu jadi momok. Terus akhirnya keliling kemana-mana, balik rumah sakit sekitar 6 bulan, hampir seluruh permukaan khususnya sudah mengalami kanker. Dan itulah maka yang penting dipastikan. Nah terus bagaimana kita biar sehat terus? Ya jelas, mohon kepada Allah diberi kesehatan. Maka kita sering berdoa kepada Allah, Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana. Niku doa komplit nih. Ya Allah, nugerahkanlah kepada kami umur yang panjang, badan yang selalu sehat, jiwa yang selalu dapat hidayah, iman yang selalu kokoh, amal yang selalu baik, dan rezeki yang selalu luas. Ngantos sepuh rezeki ini luas. Pun apa dereng? Yang belum, Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa wasi' arzaqana. Berapa yang diminta tadi? 6. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami umur yang panjang, kesehatan, hati yang selalu diberi daya, iman yang selalu kokoh, amal soleh, akhir rezeki yang luas. Mari bareng-bareng dengan saya dihafalkan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana. Mohon kita baca terus. Terus yang terakhir, kurang 3 menit, ada orang nulis menarik itu Mas. Jadi nek wong itu pengen hidup sehat, hati-hati sebab orang itu sakit satu karena salah pola makan, pola tidur, pola hidup, yang terakhir kakean pola. Itu sing penting nih, sing terakhir nih. Wong nek pun kakean pola, nah terus apa dilakukan? Betul, ibadah tertib, iya betul. Karena spiritualitas menjadikan orang itu hormon endorfinnya tambah baik, kekebalan tubuhnya meningkat. Masih ingat pengajian dulu tentang hikmah sholat tahajud. Terus yang kedua, makanlah seperti Rasul, halalan thayyiban, yang halal dan baik. Dan yang penting, la tusrifu. Apa makna halal dan baik? Halal dan memberi dampak baik ke tubuh. Contohnya kan sing muni, Pak, kula sing penting nek maaf sing halal Pak. Enten sing takon, Mas, gak godhong jan iki halal apa ora? Halal, maaf men yo. Betul. Bahkan kalau ditanya,
apakah kayu jati ini haram? Halal. Ini gelem boten, maka Al-Quran halalan tayyiban. Orang memahami sanu toyib itu apa? Ya bersih, gizinya bagus. Tapi yang utama toyib itu dimaknai makanan itu kalau ke tubuh secara ilmu akan memberi dampak baik. Contohnya kan, kopi halal apa haram? Halal. Tapi kalau saya sudah menderita hipertensi, maka tidak toyib. Sebaiknya saya tidak minum kopi. Terus minum apa? Air campur kopi. Gula lagi, gula hukum aslinya. Tapi karena saya sudah menderita diabetes mellitus, hati-hati jadi tidak toyib. Contohnya Pak, gulai kambing halal betul, halal. Tapi kalau saya trigliseridnya sudah di atas 300, maka jangan makan karena itu tidak toyib. Terus cara makannya gimana? Makan ketika lapar, berhenti sebelum kekenyangan. Maka Quran bahasanya latus rifu. Sekarang itu berbeda dengan 60-an. Sakit tahun 60-an itu kurang makan. Sekarang ini kokean, maka kasusnya kolesterol, trigliserid, asam Allah nih bapak, asam Allah nih, dan itu berat lebih dulu, luar gampang ubahke. Maka yang kedua aktivitas fisik. Rasul itu diriwayatkan jalan itu kan bukan kaya nama istilahnya sing mlakune enten wong kleru mlakune nanggal sepisan kleru nanggal sepisan niku aluse tetapi Rasul itu berjalannya aktivitas fisik. Jangan, betul ada yang mengatakan sebaiknya orang jalan itu sehari 10.000 langkah, mau dimana pun, muter dapur, keliling. Ibu-ibu itu kenapa kok disebut perempuan itu angka harapan hidupnya lebih panjang? Karena aslinya perempuan itu lebih banyak jalan daripada laki-laki. Laki-laki ini bukan subuh, maca Quran, ngenteni wedane. Sementara ibu sudah ke warung tetangga, jalan-jalan, dan itu 10.000 langkah. Kalau saya nggak bisa 10, boleh 11.000. Kalau kita tidak pernah latihan, ya sudah ajar. Nanti terus kemudian yang ditakutkan aktivitas fisik. Lah sholat Pak, itu bagian dari olahraga fisik yang bagus di samping spiritualitas. Maka kalau sholat lakukan dengan tertib. Terus selain kemudian jauhi faktor risiko penyakit, jaga emosi betul. Tenang itu rumusnya bukan apa yang ada yang bisa bikin bahagia, tetapi bagaimana cara mensikapi keadaan itu yang menjadikan kita bahagia. Jadi peristiwanya boleh sama Pak, tapi masing-masing orang ada yang terburuk, ada yang tidak, tergantung menghadapi. Penutup terakhir, pengen tetap sehat, nyambut gawe, tapi kita tetap harus berhibur. Harus berhibur. Rasulullah itu juga bercanda sama sahabat. Jadi berhibur, amal stres terus. Nah rumah tangga kita itu harus jadi rumah tangga sih yang kumpul bareng, nonton bareng. Sama anak kita aja malah ganti medeni, bapak kok mesti TV ini diganti. Dan bapak mesti bar, kok ibu teko diganti sinetron. Ya kita harus. Maka sekarang ini para lansia itu digerakkan piknik lansia Pak. Kenapa? Karena harus berhibur. Maka ibu-ibu kalau capek boleh berhibur. Berhibur apa? Pak saya besok tak kesepai, mau mandi berkoan, mandi berkoan boleh, mandi jeruk nipis boleh,
yang tidak kita sarankan mandi potongan lombok pedes nih. Nah, penting bagi bapak yang olahraga penting nih. Nah, bedanya apa Pak? Fisik berhibur, olahraga dimaknai betul sehat untuk atau tadi nyebutnya sport medicine. Ini kok buatan golek tentu keringetin, tetapi olahraga bisa manfaat untuk kesehatan harus ada unsur fun, seneng. Pramila naik tenis, niku ampun guru pengen menang. Niku mungkin yakin rampung tenis naik kalah kok gelis suwe. Tapi nek niatnya niku untuk fisik, ketika menang yuk diniati. Memang musuh-musuh kurang untuk seneng. Ini semuanya niatnya pengen mukul terbaik. Ada profesor itu Pak, masih tenis, umurnya sudah sangat sekutu, tapi beliau ceritanya, saya itu tenis itu sudah saya anggap hebat kalau saya sudah bisa memukul jauh, dan itu sudah merasa terhibur. Makanya olahraga kok malah dadek ke orang sehat, mesti oleh olahraga orang karo seneng. Jadi kalau umur di atas 50 tahun badminton Pak, nek dijemes angel, boten saya terus di jempol lima, jemesane kalau 17 tahun. Nek aku diizin umur 15 sudah cukup. Jadi semuanya ibu-ibu renang juga gak usah punya target harus 30 putaran. Semuanya untuk ada unsur fun, insya Allah sehat. Terus fisik diurusi, tapi yang penting mental, spiritual dan sosial itu kadang peranannya lebih besar. Ini saya tutup dengan kisah nyata. Tiba-tiba perutnya sakit, di rumah sudah seminggu, masuk rumah sakit, kebetulan yang jaga saya. Kita periksa fisiknya itu bagus, bareng kelacak Pak. Nopo sing dadeki loro, karena terus kita mantul sama Bu cerita niki mungkin hubungannya dengan obatnya. Sing dadeki loro niku nganti pengen mondok jebule tekne utange akeh. Sampai seperti itu. Makanya sekali lagi pengen sehat, pola makan, pola tidur, pola pikir, pola beribadah, dan yang terakhir rayu kakean pola. Aku berlihat, astagfirullahaladzim, innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum.